Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bro Encis kabar lu hari ini? Tetap sehat dan semangat ya? Oke, nggak panjang kayak lebar Bro Encis ya, langsung kita mulai ya, sesuai dengan judul konten kali ini ya. Jangan sembarangan scan dokumen bro, bisa kena masalah hukum loh. Nah, dia udah naik tuh Bro Encis ya. Jadi sesuai judul konten kali ini, jangan sembarangan scan dokumen bro, bisa kena masalah hukum loh. Nah, oke. Nah, ini mungkin pertanyaannya ada nih buat lu yang baru ketemu channel kita ya. Kok bisa naik konten dari mana tuh? Dari pertanyaan yang masuk Bro Encis ya. Karena lolos seleksi kita tim Super Semalakum Podcast di sini, kita naikin jadi konten. Oke, nggak panjang kayak lebar ya Bro Encis. Gue mulai bacain aja pertanyaan yang udah masuk ya. Oke. Selamat buat lo semua tim Super Semalakum Podcast, sukses selalu. Oke, sukses juga buat lo. Namanya dia gue nggak sebut Bro Encis, menyangkut privasi ya. Intinya dia bro. Oke, gue bacain ya pertanyaannya langsung ya, nggak pakai panjang kayak lebar ya. Bro, di sana sebelumnya terima kasih kalau udah naik jadi konten. Alhamdulillah udah naik jadi konten Bro Encis ya. Buat lo juga nih bro yang gini pertanyaan. Gue bacain aja langsung pertanyaannya. Gue mau nanya nih, kebetulan kan gue kerja di perusahaan di bagian pendataan. Nah, gue mau tanya kalau scan dokumen atau mungkin kadang-kadang gue sama teman-teman di sini buat melengkapi administrasi di perusahaan gue, itu kadang ada yang dirubah, ada yang ditambahin, ngurangin isi bahan yang mau diedit. Misalnya kalau edit kayak contoh kartu keluarga, slip gaji, STNK, terus SKCK, surat keterangan dokter sama lain-lain, itu termasuk scan edit terus begitu, terus di fotokopi lagi. Nah, terus kita pakai ini buat perlengkapan di perusahaan kita. Nah, ini kategorinya salah nggak sih ya? Itu aja deh. Sebelumnya terima kasih ya kalau udah naik jadi konten. Oke, buat lu bro yang udah ngirim pertanyaan ya. Nah, sebenarnya pertanyaan lu kurang spesifik ya, tapi intinya gini aja deh. Kalau gue baca dari pertanyaan lu yang masuk bro ya, intinya lu nanya nih ya, kalau scan edit dokumen tuh terus lu fotokopi, lu berarti lu gandain ya, itu ada hukumannya nggak? Itu mungkin maksud pertanyaan lu ya bro ya. Oke, kita mulai aja Bro Encis, nggak pakai panjang kayak lebar, jadi sesuai dengan judul konten ya. Nah, kita mulai nih ulasan lengkapnya. Jadi pertama-tama lu perlu pahamin dulu ya Bro Encis, khususnya lu bro yang udah ngirim pertanyaan ya. Jadi definisi-definisi berikut nih menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring ya, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya. Dokumen ya. Dokumen adalah surat yang tertulis atau tercetak yang dapat dipakai sebagai bukti keterangan seperti akta kelahiran, surat nikah, surat perjanjian ya. Terus yang berikutnya barang cetakan atau naskah karangan yang dikirim melalui pos tuh biasanya gitu ya. Nah, terus juga rekaman suara, gambar dalam film dan sebagainya yang dapat dijadikan bukti keterangan, dan juga berkas yang berisi teks yang dibuat dengan perangkat lunak pengolah data. Nah, terus yang berikutnya fotokopi ya. Fotokopi adalah hasil reproduksi penggandaan fotografis terhadap barang cetakan atau tulisan ya. Nah, terus yang berikutnya scan ya, seperti pertanyaan lo. Nah, scan ya. Scan itu pindahin artinya, atau memindai, yaitu mengopi gambar atau teks ke dalam komputer dalam bentuk digital ya. Nah, terus edit nih, karena tadi kan lo ada ngomong salah di pertanyaan lo, edit ya. Jadi kalau edit itu sorry gue gue batok nih. Bacain batok juga ya. Jadi edit tuh artinya sunting atau menyunting ya, yaitu menyiapkan naskah, siap cetak atau siap terbit dengan memperhatikan ya segi sistematika penyajian, isi dan bahasa, menyangkut ejaan, diksi dan struktur kalimat, terus merencanakan dan mengarahkan penerbitan surat, kabar atau majalah ya, mungkin kalau untuk diterbitkan ya, juga menyusun atau merakit kalau buat film ya, jadi apa ya, kita rekaman dengan cara memotong-motong dan memasang kembali, yaitu edit tuh ya. Nah, jadi gue sama teman-teman di sini asumsikan ya, tindakan yang dilakukan dalam kasus yang lu tanyakan itu adalah menyunting dokumen ya, yang telah dipindahin ke komputer, lalu setelah itu difotokopi atau digandakan ya, yang tetap dalilnya nggak bener itu ya. Kalau lu bilang buat kelengkapan administrasi kantor tapi nggak merubah isi keasliannya juga, itu yang paling penting. Nah, jadi perlu dipahamin dulu nih Bro Encis, khususnya lu bro yang mengirim pertanyaan ya. Apa yang disebut penggandaan dalam pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta ya, Undang-Undang hak cipta, yaitu proses perbuatan atau cara menggandakan satu salinan ciptaan dan atau fonogram ya, atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun secara permanen atau sementara. Nah, pada dasarnya seseorang yang tidak memiliki izin dari pencipta atau pemegang hak cipta dilarang tuh melakukan penggandaan dan atau penggunaan secara komersil
secara komersial ya ciptaan. Nah, namun perlu juga dilihat nih buat lu bro khususnya lu ya bro yang dengerin percayaan, dalam pasal 41 huruf C Undang-Undang Hak Cipta bahwa terdapat hasil karya yang tidak dilindungi hak cipta seperti alat, benda atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditunjukkan untuk kebutuhan fungsional. Yang dimaksud dengan kebutuhan fungsional adalah kebutuhan manusia ya terhadap suatu alat, benda atau produk tertentu yang berdasarkan bentuknya memiliki kegunaan dan fungsi tertentu. Nah, jika melihat dalam kamus yang dijelaskan ya menurut konsultan hak kekayaan intelektual tuh dari IPAS Institute ya, Bu Risa Amrika Sari ya, ada bagian di dalam surat tanda nomor kendaraan STNK yang merupakan ciptaan yang dilindungi seperti desain background, maka desain background itulah yang dilindungi hak cipta. Jika ada logo yang tidak terdaftar sebagai merek juga dilindungi hak cipta. Nah, akan tetapi ia juga menambahkan tuh beliau yaitu di dokumen seperti STNK bukan suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta, karena dokumen tersebut berfungsi hanya sebagai alat penunjuk identitas ya kendaraan ya, maksudnya jika ada pengadaan atau dokumen tersebut oleh orang yang tidak berhak, maka hal itu termasuk ke dalam tindak pidana pemalsuan surat bro. Nah, khususnya lu nih bro yang begini pertanyaan dan bro sis ya. Nah, kita lanjutin. Nah, jadi indikasi tindak pidana dalam merubah atau menambah mengurangi dokumen asli perlu diketahui nih buat lu bro sis, khususnya lu nih bro yang begini pertanyaan ya. Perbuatan merubah atau menambah mengurangi dokumen yang dilakukan oleh orang yang tidak berhak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana berupa pemalsuan suatu surat yang diatur di pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ya, bunyi kayak gini nih, gue bacain nih Francis Kuseldo nih begini pertanyaan. 1 ya. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang ditentukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan dimaksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama 6 tahun bro and sis, khususnya lu bro yang mengirim pertanyaan. Nah, yang berikutnya nih ya. Nah, di yang ayat kedua ya, diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Nah, selanjutnya nih, di dalam pasal 264 KUHP ditegaskan bahwa pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama 8 tahun jika dilakukan terhadap 1 ya, akta-akta otentik, 2 surat hutang atau sertifikat hutang dari suatu negara atau bagian ataupun dari suatu lembaga umum, 3 surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai ya. Nah, yang keempat nih, talon, tanda bukti dividen atau bukti dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3 tadi itu yang gue udah bacain ya, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu. Nah, yang kelima, surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan. Nah, ini diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dengan tersebut dalam ayat pertama yang tadi gue udah bacain, yang isinya tidak sejati atau tidak dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian. Nah, di bukunya Pak R. Susilo juga dalam bukunya ya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP serta komentar-komentarnya lengkap ya pasal demi pasal tuh di halaman 195 mengatakan tuh Bu Ensis ya, bahwa yang diartikan dengan surat dalam bab ini adalah segala surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak maupun ditulis memakai mesin tik dan lain-lainnya. Surat yang dipalsukan itu menurut Pak R. Susilo diantaranya harus surat yang 1 dapat menimbulkan sesuatu hak, misalnya ijazah, karcis tanda masuk, surat andil dan lain-lain. Nah, terus yang kedua, surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa, misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal ya, surat angkutan, obligasi dan lain-lain. Nah, adapun bentuk-bentuk pemalsuan surat itu menurut Pak L. Susilo ya dilakukan dengan cara 1 membuat surat palsu, membuat isinya bukan semestinya atau tidak benar, yang memalsu surat, mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya tuh macam-macam ya, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangkan, menambahkan atau merubah suatu dari surat itu. Memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian pemalsuan surat. Hati-hati dua sisi udo ya. Nah, yang begini pertanyaan ya. Nah, juga gue lanjutin nih yang keempatnya ya, penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak, misalnya foto dalam ijazah sekolah tuh di roba itu nggak boleh, itu fatal tuh ya. Nah, jadi merujuk kepada penjelasan Pak R. Susilo tadi ya, jika merubah atau menambah mengurangi suatu dokumen dilakukan dengan penggandaan bertujuan untuk membuat surat palsu, memalsu surat, memalsu tanda tangan, menempel foto orang lain dari pemegang yang berhak, dikategorikan sebagai tindak pidana pemalsuan dokumen. Nah, oleh karena itu jika lu nih bro ensis, khususnya lu bro yang ngirim tanya nih, kalau merasa perlu atau merubah, menambah, mengurangi isi suatu dokumen, sebagai contoh adalah buku pemilik kendaraan bermotor BPKB, itu terdapat mekanisme resminya yang sudah diatur sebagaimana dijelaskan dalam
layanan buku kepemilikan kendaraan bermotor ya, BPKB, dan surat tanda nomor kendaraan yang lu bisa akses tuh di laman situs resmi Kepolisian Republik Indonesia ya. Terdapat pelayanan untuk larat BPKB dengan beberapa persyarat yang harus dilengkapi, yaitu BPKB yang dilarat, waktu pemilik, STNK asli, surat keterangan larat dokumen yang berwenang. Kalau ya, itu sih tadi gue bacain buat contoh ya. Nah, jadi untuk jawaban kali ini ya bro, sesuai dengan judul konten dan pertanyaan lu ya, khususnya lu bro nih yang mengirim pertanyaan, jangan sembarangan scan dokumen bro, bisa kena masalah hukum loh. Nah, jadi apapun bentuk dokumen apapun ya nggak dibenarkan di undang-undang ya bro ya. Kalau lu sampai berubah, apalagi itu menyangkut yang tadi udah gue bacain semua tuh, itu surat dokumen yang diterbitkan oleh negara, apalagi jangan coba-coba lu, masya Allah ya. Nah oke, sebelum gue akhirin Bro NCIS ya, gue bacain dulu dasar hukumnya ya untuk konten kali ini ya. Dasar hukum untuk konten kali ini tuh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, referensi buku Pak R. Susilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal ya. Itu bukunya beliau bagus tuh, boleh lu beli Bro NCIS ya, diterbitin di Politeia Bogor 1991 ya. Dan juga tadi yang gue bacain juga tuh ada referensi dari KBBI daring ya, fotokopi diakses tuh kita orang buka tuh kemarin ya. Dan juga ada referensi layanan buku kepemilikan kendaraan bermotor BPKB dan surat nomor kendaraan STNK ya, itu boleh akses tuh di situs resminya Polri ya. Nah ini catatan nih, jadi kalau memang lu juga mau lebih jelas, lu bisa tuh cari ya judulnya ya di Google, lu ketik gini nih, wawancara dengan konsultan hak kekayaan intelektual dari IPAS ya, Institut Risa Amri Kasari ya, itu ada tuh di Google insya Allah ya. Dan juga referensi lainnya ya yang kita jadi rujukan sesuai untuk konten kali ini dan dasar hukumnya, pasal 9 ayat 3 Undang-Undang Hak Cipta, penjelasan pasal 41 huruf C Undang-Undang Hak Cipta ya. Nah jadi itu ya bro ya, khusus lu nih bro yang udah ngirim pertanyaan dan naik jadi konten ya, alhamdulillah untuk judul konten kali ini. Makanya judulnya jangan sembarangan scan dokumen bro, bisa kena masalah hukum bro. Nah itu ya, jadi ya lu jangan sembarangan gitu ya. Nah gini, seperti biasa sebelum gue akhirin ya Bro NCIS, khususnya lu bro yang ngirim pertanyaan ya, kalau ternyata konten kali ini kok kayaknya lu jawabannya yang dapat dari kita Super Semar Lawful Podcast di sini tim kasih lu pencerahan, ternyata lu kurang kayaknya kurang gimana gitu. Nah lu gak usah khawatir bro ya, khususnya lu dulu nih bro yang udah ngirim pertanyaan, nanti lu kirim lagi email lu, lu kirim lagi ke email kita ya, lu tulis kontak person lu bro ya. Nah nanti untuk apa sih kontak person ya, nanti kita akan sambung konten ini, kita sambung di konten berikutnya, kita ada live streaming dan insya Allah kita undang nih narsum dan pakarnya dan kita diskusi bareng. Jadi kita di sini butuh kontak person lu bro. Jadi kalau kita nanti konten berikut untuk nyambung konten yang sekarang nih, kita live streaming, kita diskusi bareng bersama pakar dan narsumnya, lu kita ikut hubungin ya, jadi lu bisa diskusi juga bareng. Oke ya, kayaknya rada babaliut nih ya untuk konten kali ini, masya Allah, mohon maaf ya Bro NCIS ya. Oke, seperti biasa Bro NCIS, kalau lu yang baru ketemu konten kita ya, dan juga lu ngikutin konten yang sekarang ya khususnya ya, nah lu mungkin ada pertanyaan, gua kalau mengirim pertanyaan biar bisa naik jadi konten kayak bro tadi gimana ya caranya? Nah lu kirim nih ke email kita nih, Super Semar Lawful Podcast punya email nih, nongol nih, supersemarlawful@gmail.com. Nah lu buruan screenshot tuh Bro NCIS, lu kirim ke sono pertanyaan lu ya yang sehubungan dengan masalah hukum ya. Nah nanti kalau pertanyaan lu udah masuk, kita akan seleksi dulu nih Bro NCIS. Mohon maaf ya, nggak langsung sekonyong-konyong kita naikin jadi konten ya. Kenapa? Karena ini disajikan untuk publik, kita nggak bisa sembarangan ya. Kalau ternyata pertanyaan lu layak kita naikin jadi konten, ya kita naikin jadi konten kayak ini ya. Tapi kalau nggak, mohon maaf, tetap kita jawab lewat email. Nah juga buat lu Bro NCIS ya, yang mungkin ngirim pertanyaan belum kita jawab, tolong ya jangan kirim pertanyaannya di spam ya. Mohon maaf ya. Kenapa? Jadi admin di tempat kita di sini kebingungan ya, karena ada beberapa pertanyaan dari juga Bro NCIS ya, yang pertanyaan itu sampai puluhan gitu masuk diulang-ulang. Aduh tolong jangan deh, gue mohon nih sama teman-teman di sini ya. Kenapa? Biar pertanyaan teman-teman kita Bro NCIS yang lain yang masuk nggak tiba-tiba sama pertanyaan lu ya gitu ya. Dan sabar, insya Allah kita jawab, dan kalau layak pertanyaan lu kita naikin jadi konten ya. Kenapa? Karena bisa jadi publik, biasa itu aja yang gue ngomong, astagfirullahaladzim. Oke ya, nah seperti biasa Bro NCIS sebelum gue pamit ya, buat lu semua yang udah langganan channel kita, terima kasih ya, thank you, gue ucapin teman-teman Super Semar Lawful Podcast di sini yang gue wakilin ya. Nah berarti lu udah subscribe, lu udah klik loncengnya. Nah jangan lupa di share. Nah kenapa? Lu share kontennya biar
kita bisa berbagi ilmu sama Bro&Sis kita yang lain, Bro&Sis ya. Nah juga buat lu yang baru ketemu channel kita, yang baru ketemu ya, kalau lu pantengin lu cocok ya, seperti biasa Bro&Sis, jangan lupa kayak Bro&Sis yang tadi, apa itu, lu klik subscribe, lu klik loncengnya biar dapat notifikasi, jadi kalau konten kita naik lu bisa ikutin gitu loh ya Bro&Sis ya. Nah gue pamit aja ya, kayak udah kepanjangan nih durasinya ya, takutnya lu pada skip ya. Tadi udah ada yang skip juga tuh. Kalau bisa sih saran gue, kalau nonton channel kita, konten-konten kita jangan di skip ya, biar nggak gagal paham ya. Kalau lu yang ngirim pertanyaan sih gua rasa insya Allah lu nonton sampai selesai, tapi kalau yang lainnya kan belum tentu ya gitu ya Bro&Sis ya. Gua jadi ngomong nggak jelas nih, nggak stop lagi. Oke, gua pamit aja ya Bro&Sis. Sebelum gua pamit, seperti biasa gue mewakili teman-teman support semua Wakum Podcast di sini. Gue minta maaf ya Bro&Sis kalau ada salah-salah kata, karena kenapa, kita di sini semua manusia biasa, nggak luput dari kesalahan. Tapi lu nggak usah khawatir, setiap menjawab pertanyaan yang masuk, kita selalu mengacu dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan regulasi yang ada, serta sorry Bro&Sis, gue ada kecedok nih, serta referensi lainnya yang informasinya, akurasinya insya Allah jos. Mohon maaf ya, gue tadi kesedok sama Bro&Sis ya. Oke, nah seperti biasa juga Bro&Sis, sebelum gue pamit ya, ini kan masih suasana pandemi COVID ya. Jangan lupa ya, prokes pesannya mama, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan kalau beraktivitas. Lu kalau beraktivitas dari luar, balik ke rumah lu, deh ke keluarga lu, jangan lupa salinan pakaian yang bersih ya, tiap hari olahraga, dan jangan lupa pola makan, pola hidup dijaga biar tetap sehat dan semangat di selama masa pandemi COVID ini ya Bro&Sis ya. Oke, dan juga seperti biasa Bro&Sis, sebelum gue pamit, ini pesan terakhir kebaikan nih. Insya Allah gue teman-teman di sini gue ngelakuin apa tuh, udah pada tahu, bersihin hati, bersihin pikiran, disiplin. Insya Allah Bro&Sis, kalau lu bersihin hati, bersihin pikiran sama disiplin di setiap kegiatan aktivitas lu keseharian, lu akan terhindar dari semua bentuk pelanggaran dan masalah hukum lainnya ya. Itu pesan dari kita di sini ya. Jadi artinya apa? Bersihin hati, bersihin pikiran dan disiplin. Oke ya, gue pamit dulu ya. Lu udah pada mulai bete ya. Tungguin konten kita yang berikutnya ya. Kalau ada salah-salah kata, gue sekali lagi ngomong, gue mau kita teman-teman di sini minta maaf ya. Oke, gue pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.